adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Kembali lagi dengan Kak Lin dan banyak kakak-kakak pendamping lainnya dalam bimbingan online Santo Gregorius Agung. Jangan lupa ya untuk adik-adik siapkan kitab sucinya karena bacaan hari ini berbicara tentang perumpamaan kebun anggur. Apa ya artinya? Nah, adik-adik siapkan juga alat-alat untuk membuat aktivitas hari ini. Nah, kalian mau berterima kasih yang sangat banyak untuk adik-adik yang setia dalam Bina Iman Online setiap minggunya. Terima kasih juga untuk adik-adik yang selalu mengirimkan hasil karya kalian. Semoga setiap minggunya semakin banyak adik-adik yang mengirimkan hasil karya kalian. Nah, hasil karya kalian akan kami unggah di Instagram dia @biagregoriusagung, juga Facebook dia di biagregorius. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai Bina Iman kita hari ini dengan nyanyi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di mananya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat, salam jumpa kembali dalam acara Bina Iman anak-anak di pagi ini. Sebelum kita memulai acara Bina Iman, mari kita satukan hati kita, membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu di sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun di pagi ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengikuti Bina Iman secara online ini, dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan, berkati para kakak pembimbing kami, orang tua kami, teman-teman kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh memuji nama-Mu, sehingga hadir dan tinggal di hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk meneladani kebaikan-Mu, karena Tuhan selalu baik di hati kami, di setiap langkah hidup kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti Bina Iman ini di rumah kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Bunda Maria, doakanlah kami. Bunda selalu menjaga, menghantarkan doa-doa kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Bunda Maria. Hantarkanlah doa ini putramu di surga. Di dalam namamu kami berdoa, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Semuanya sudah mempersiapkan kitab sucinya kan? Sekarang kita baca bersama-sama ya. Bacaannya diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Kita baca bersama-sama ya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Setelah tadi kita mendengarkan Injil, sekarang waktunya kita membahas apa sih inti pokok dari Injil tersebut. Nah, Injil tadi berjudul perumpamaan tentang penggarap-penggarap di kebun anggur. Nah, tuannya tadi mempercayakan kebun anggur yang disewakannya kepada si penggarap-penggarap itu kan adik-adik. Tapi apa yang dilakukan penggarap-penggarap itu adik-adik? Penggarap itu mengecewakan dan mengkhianati kepercayaan tuannya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah soal kepercayaan. Kepercayaan itu mahal loh adik-adik. Oh iya adik-adik, sebelum kita lanjut soal kepercayaan, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti kepercayaan? Nah, kepercayaan itu sendiri yang mempunyai arti keyakinan seseorang pada diri kita atau sebaliknya, keyakinan diri kita kepada orang lain. Nah adik-adik, kakak punya satu cerita nih tentang kepercayaan. Jadi, ada dua orang anak bersahabat. Yang satu namanya Regina, dan yang satu lagi namanya Angel. Karena di masa pandemi mereka hanya di rumah aja, mereka mengalami banyak pengalaman. Pada
pada saat mereka mempunyai waktu untuk bertemu, Regina memulai topik dengan menceritakan pengalaman-pengalamannya, entah itu pengalaman sedih atau pengalaman menyenangkan. Lalu setelah Regina selesai bercerita, Regina bicara kepada Angel. Angel, tadi kan aku sudah cerita banyak hal, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Kamu simpan sendiri cerita itu. Nah adik-adik, apa yang harus dilakukan Angel? Apa dia harus menjaga rahasianya atau menceritakan kepada orang lain? Nah, setelah itu Angel berpikir, wah, Regina sudah menceritakan ceritanya padaku, berarti Regina percaya kepada aku. Karena kepercayaan itu mahal, jadi Angel melakukan cara yang pertama, yaitu menyimpan sendiri rahasianya. Oh iya adik-adik, Tuhan Yesus juga memberi kepercayaan loh pada kita di masa pandemi ini. Apa sih itu? Nah, kepercayaan yang Yesus berikan yaitu bagaimana cara kita menjaga iman kita walaupun hanya di rumah aja. Entah itu dengan berdoa atau tetap bersyukur dan lain-lain. Nah adik-adik, bagaimana sih caranya agar kita tidak mengkhianati kepercayaan Tuhan Yesus? Nah, kita bisa lakukan banyak hal, tapi salah satu contohnya pas banget nih adik-adik. Karena ini bulan Oktober dan kita biasanya memperingati sebagai bulan Bunda Maria, jadi kita melakukan doa rosario. Nah, kalau tahun-tahun yang lalu kita melakukan doa rosario bersama umat lingkungan, tapi karena tahun ini kita masih ada PSBB, kita tetap bisa melakukannya di rumah loh adik-adik. Sendiri boleh, bersama keluarga juga boleh. Dan kita bisa perbaiki. Jika tahun-tahun yang lalu kita ada bolong 1 atau 2 kali, di tahun ini kita harus janji dari tanggal 1 sampai 31 Oktober kita bisa full doa rosarionya. Nah, sekian pembahasan Injil. Kita adik-adik, jangan lupa ya, kepercayaan itu mahal, jadi adik-adik tidak boleh mengkhianati kepercayaan. Dan yang kedua, jangan lupa tetap berdoa rosario. Nah, sekarang kita lanjutkan aktivitas bersama Bu Anas. Kali ini kita akan membuat aktivitas gambar anggur, buah anggur. Kita menggambarnya, kemudian mewarnainya ya. Pertama-tama kita akan membuat dan menggambar buah anggurnya dulu ya. Kira-kira caranya begini ya. Nah, begini ya kira-kira. Gampang kan? Nah, kira-kira hasilnya yang sudah jadi begini. Alat yang dibutuhkan pensil warna, pensil, sama selembar kertas putih polos. Setelah kita warnai, hasilnya akan jadi seperti ini. Selamat berkreasi ya. Dadah. Hari ini semua, sebelum kita mengakhiri Bina Iman Online pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup Bina Iman Online ini dengan berdoa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah selesai melakukan Bina Iman Online pada pagi hari ini. Semoga firman yang kami dengarkan tadi bisa ditanam dalam hati kami dan kami lakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami Tuhan, agar kami terhindar dari virus corona dan bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami mohon dengan rahmat-Mu Tuhan agar virus corona ini cepat selesai, dunia menjadi pulih, dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti sebelum-sebelumnya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Halo adik-adik, gimana Bina Iman hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, tadi kita sudah sama-sama diajak bernyanyi bersama dengan teman-teman Bina Iman, lalu dibuka dengan doa pembuka oleh Ibu Hardiah, dilanjutkan dengan membaca kitab suci bersama dengan Kak Dian, lalu kita juga diajak untuk mendalami materi hari ini bersama dengan Kak Gebi. Setelah itu, kita juga diajak untuk membuat sebuah aktivitas bersama dengan Ibu Anas. Keren ya adik-adik aktivitasnya. Kita diajak untuk menggambar buah anggur. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk ajak kakak, adik, mama, dan papa kalian membuat aktivitas bersama. Setelah itu, difoto. Dan hasil karya kalian nantinya jangan lupa loh untuk dikirim ke grup Bina Iman. Setelah itu, hasil karya kalian akan diposting ke Instagram dan Facebook Bina Iman. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya Bina Iman kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan kalau terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu.